Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ini teman-teman. Kita akan belajar lagi tentang SAPKPP. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar tentang apa sih itu SAPKPP, tentang pengenalan singkat SAPKPP yang selebihnya bisa teman-teman baca sendiri di materi yang diberikan oleh dosen teman-teman masing-masing. Kemudian kita kemarin udah merefresh juga tentang apa itu akuntansi yang udah kita dapatkan di pengantar akuntansi di semester 1. Nah, di video kali ini kita udah mulai untuk masuk ke penjurnalan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang akuntansi anggaran dan pendapatan. Nah, jadi akuntansi anggaran dan pendapatan ini kita ada yang namanya jurnal anggaran. Jurnal anggaran, kemudian ada juga jurnal sistem akuntansi instansi atau SAI yang terdiri dari jurnal DIPA dan jurnal realisasi pendapatan. Nah, kita sekarang langsung aja ke jurnal anggarannya. Nah, jadi di jurnal anggaran ini nanti kita akan mengenal istilah estimasi. Kita akan mengenal istilah estimasi. Kemudian di DIPA-nya kita mengenal istilah alokasi estimasi. Kemudian di jurnal anggaran APBN kita mengenal apropriasi. Di jurnal anggaran DIPA-nya kita mengenal allotment. Jadi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Nah, itu tadi untuk yang pendapatannya. Kemudian yang belanjanya, anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau allotment. Jadi yang di jurnal anggaran APBN ini ya, di jurnal anggaran APBN. Yang di jurnal anggaran APBN kita mengenal estimasi dan apropriasi. Kemudian yang di jurnal anggaran DIPA-nya kita mengenal istilah alokasi estimasi atau estimasi yang dialokasikan berarti ya. Kemudian kita mengenal allotment. Allotment ini gampangannya alokasi dari apropriasi atau belanja tadi. Nah, selanjutnya kayak gimana sih penjurnalannya? Berikut adalah penjurnalan dari jurnal APBN. Jadi, di jurnal APBN ini ada estimasi pendapatan semuanya di debit, kemudian surplus defisit di kredit. Nah, terus ada juga estimasi penerimaan pembiayaan di debit dan pembiayaan itu di kredit. Terus surplus atau defisit di debit, apropriasi belanja bla bla bla, dia ada di kredit. Kemudian kalau untuk pembiayaan neto dia di debit, kreditnya apropriasi pengeluaran pembiayaan. Jadi jurnal APBN ini yang menjurnal adalah BUN atau Bendahara Umum Negara. Sementara kita kita kan biasanya kalau mengerjain soalnya itu sebagai satkernya ya. Jadi kita menjurnalnya itu jurnal anggaran DIPA yang jurnalnya itu sebagai berikut. Jadi dia di estimasi pendapatannya, pendapatan bla bla bla, entah pendapatan pajak atau pendapatan negara bukan pajak atau penerimaan hibah, semuanya itu ditaruh di debit. Terus kreditnya utang kepada kun. Kenapa sih kayak gini? Karena gampangannya gini, kita itu punya janji untuk menyetor pendapatan ke kun atau kas umum negara. Jadi kan kita punya janji ya tadi ya. Janji adalah hutang. Jadi makanya kita catat dia sebagai utang kepada kun. Kan utang itu masuk liabilities. Dia saldo normalnya dikreditkan. Nah, di jurnal anggaran ini kita debit estimasi pendapatan yang dialokasikan, karena tadi kan kalau di jurnal anggaran DIPA kita mengenal istilahnya alokasi estimasi. Terus
sama nanti belanjanya itu allotment. Allotment kan yang di sini nanti. Sama allotment. Jadi intinya teman-teman apalin aja deh jurnalnya. Tapi untuk mau memahaminya ya kayak yang tadi, yang kita punya kayak penjelasan yang saya sebutin tadi, yang kita punya janji, dan janji adalah utang, makanya kita catat dia sebagai utang kepada kun. Nah kemudian untuk estimasi penerimaan pembiayaan ini juga dia sifatnya sama kayak yang estimasi pendapatan yang dialokasikan tadi. Dia debit di estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, terus uraian mata anggaran penerimaannya apa, kemudian di kreditnya adalah utang kepada kun. Kemudian yang di debit adalah piutang kepada, untuk yang jurnal belanjanya, yang di debit piutang kepada kun, kemudian yang di kredit allotment belanja pegawai atau belanja yang lain-lain nanti, tergantung transaksinya. Nah, kalau yang piutang ini kenapa sih kita catat dia sebagai piutang? Karena ibaratnya gampangannya gini analoginya. Si kun ini punya janji untuk ngasih dana ke kita. Kita ini sebagai satker, kita dikasih janji sama kun. Kita berhak untuk menggunakan uang dari kun untuk melakukan belanja. Karena itu kita dianggap punya piutang terhadap kun. Makanya piutang kan termasuk aset ya. Jadi dia saldo normalnya ada di debit. Jadi kita catat dia piutang kepada kun di debit, pada allotment belanja bla 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 di kreditnya. Nah, dia sifatnya sama kayak yang allotment pengeluaran pembiayaan. Jadi piutang kepada kun di debit, kemudian kreditnya allotment pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan sama uraian mata anggaran penerimaannya nanti apa. Nah, setelah kita bahas jurnal anggaran, sekarang kita bahas jurnal realisasi pendapatannya. Jadi, di jurnal realisasi pendapatan ini, kita akan menggunakan jurnal kas dan jurnal akrual. Kan sudah disinggung di video sebelumnya. Kalau jurnal kas itu, kita mencatat setiap ada aliran kas yang masuk maupun keluar dari kun, dari atau ke kun. Sementara jurnal akrual itu kita mencatat setiap terjadinya transaksi ataupun peristiwa ekonomi. Sekarang kita lanjut langsung aja ke jurnal-jurnal yang mungkin bisa kita terapkan di transaksi-transaksi nantinya. Nah, jadi yang pertama adalah transaksi pendapatan LO saat timbul piutang. Kita menjurnal no entry di jurnal kas. Karena saat kita mengakui piutang belum ada tuh kas yang masuk ataupun keluar dari kas umum negara. Tapi kita telah mencatat peristiwa ekonomi tersebut. Karena itu di jurnal akrual kita catat ada piutang pendapatan LO dan pada pendapatan LO. Jadi piutang pendapatannya di debit, terus pendapatan LO-nya di kredit. Kemudian yang di nomor 2 ada penjurnalan untuk pendapatan tanpa didahului piutang yang diterima bendahara penerimaan. Nah, untuk jurnal kasnya ini sebenarnya no entry ya. Tapi kenapa sih di PPT kok ditulis kas di bendahara penerimaan, kemudian kreditnya pendapatan LR APNBP? Nah, untuk penjurnalan di pemerintah pusat itu sebenarnya no entry. Kalau mau di jurnal seperti yang di PPT ini, itu biasanya dipakai di pemerintah daerah. Jadi kita jurnal aja no entry kalau misalkan ada pendapatan tanpa didahului piutang yang diterima di bendahara penerimaan. Karena kan dia belum terhubung sama kas umum negara, belum ada aliran kas yang masuk atau keluar kas umum negara. Kemudian jurnal akrualnya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LOPNBP. Nah, itu kan tadi udah diterima di bendahara penerimaan. Saat bendahara mau nyetor ke kun, jurnalnya adalah sebagai berikut.
jurnal kasnya utang kepada Kun pada pendapatan LRA PNBP. Jadi kalau di kas itu kita pakainya pendapatan LRA ya. Kalau di akrual kita pakainya pendapatan LO. Kenapa sih utang kepada Kun jadi di debit? Tadi kan kita kayak tadi di jurnal anggaran kan pendapatan alokasi estimasi pendapatan pada utang kepada Kun. Nah, sekarang kita ibarat udah nyetor nih ya. Kita kan nyetor pendapatan ke kas umum negara. Berarti utang kita berkurang dong. Karena utang kita berkurang, utang yang biasanya dia itu ada di kredit, dia jadi di debit. Nah, kalau di jurnal kas kita mengenal utang kepada Kun, di jurnal akrual kita mengenalnya diterima dari entitas lain. Nah, tadi yang disetorkan kas di bendahara penerimaan. Karena itu, kas di bendahara penerimaannya jadi di kredit. Dan jurnal akrualnya berarti DDEL atau diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Gimana ketika akhir tahun tidak sempat menyetor kas? Berdasarkan IPSAP nomor 2, kita menjurnalnya sebagai berikut. Utang kepada jurnal kasnya, utang kepada Kun di debit, kemudian pendapatan LRA PNBP di kredit. Nah, jurnal akrualnya kita masukin no entry. Jadi intinya itu sama teman-teman. Intinya adalah ngapalin jurnal kalau misalkan masih sulit untuk memahami ya. Tapi bisa dilogika kayak yang tadi. Kenapa dia utang kepada Kun, kenapa dia piutang dari Kun. Jadi saya saranin kita sama-sama menghafal jurnal saja teman-teman. Terus transaksi selanjutnya, pendapatan tanpa didahului piutang yang diterima langsung di rekening kas umum negara. Nah, ini berarti kan dia udah berhubungan sama Kun, makanya kita jurnal dia di jurnal kas. Ada utang kepada Kun pada pendapatan LRA PNBP. Ini logikanya sama kayak yang udah saya jelaskan tadi tentang kenapa utang kepada Kun kok ada di debit gitu. Terus jurnal akrualnya kita pakai DDEL pada pendapatan LO. Entah dia pendapatan pajak ataupun PNBP atau pendapatan hibah, nanti bisa teman-teman jabarin sendiri sesuai dengan transaksi yang ada di soal. Transaksi selanjutnya yakni penerimaan pelunasan piutang pendapatan. Berarti di jurnal kasnya nanti kita akan mencatat utang kepada Kun pada pendapatan LRA. Jadi hampir mirip-mirip sih, intinya utang di debit, terus pendapatannya di kredit gitu kan. Terus yang di akrualnya kita masukin DDEL, ya, kita singkat diterima dari entitas lain itu DDEL aja ya biar gampang. Terus piutang pendapatan LO-nya di kredit. Jadi piutang itu kan aset ya. Aset itu saldo normalnya di debit kan. Tapi kalau kita menerima pelunasan piutang berarti piutang kita bakalan berkurang dong, makanya kita taruh piutang pendapatan LO-nya di kredit. Nah, transaksi selanjutnya ada penerimaan hibah. Hibah ini ada hibah terencana dan hibah langsung. Ingat ya teman-teman, hibah itu terencana dan hibah langsung. Bukan hibah terencana dan hibah tidak terencana. Nggak ada tuh hibah tidak terencana. Nah, ini kita catat yang hibah terencana dalam bentuk uang dulu. Jurnal kasnya adalah sebagai berikut. Sama juga, masih utang kepada Kun pada pendapatan LRA. Kemudian jurnal akrualnya DDEL pada pendapatan LO. Kemudian untuk hibah langsung dalam bentuk barang, karena dia bentuknya barang kan nggak ada kasnya ya, makanya jurnal kasnya no entry. Kemudian untuk jurnal akrual, kita debit jenis asetnya atau barang apa yang dikasih itu tadi. Terus pada kreditnya pendapatan hibah LO. Berikutnya kita akan bahas tentang koreksi kesalahan. Atau kalau kita kenal di pengantar akuntansi kemarin itu penyesuaian. Jadi penyesuaian ini ada dua. Koreksi kesalahan ini ada dua. Ada nggak tepatnya maksudnya kesalahan, tipe kesalahan itu ada dua, ada yang sistemik dan berulang atau tidak berulang. Nah sekarang kita bahas yang sistemik dan berulang dulu.
dia ada dua lagi juga, koreksi pengembalian pendapatan sama koreksi kekurangan pendapatan. Kalau koreksi pengembalian pendapatan, kenapa sih pengembalian pendapatan? Itu berarti kan pendapatan kita harus pendapatan yang udah kita klaim harus dikembalikan. Kalau dikembalikan berarti pendapatan kita berkurang dong. Pendapatan yang dia saldo normalnya di kredit, akhirnya kita pindah ke debit. Jadi penjurnalannya nanti kayak gini, pendapatan LRA pada debit, terus utang kepada kunya yang jadi di kredit. Nah, di jurnal akrualnya, kalau tadi pendapatan LRA, sekarang pendapatan LO di debit. Terus kalau tadi utang kepada kun, ini DDEL di kredit. Kemudian untuk koreksi kekurangan pendapatan, berarti kan kita harus klaim pendapatan kita lagi. Berarti pendapatan kita nambah dong. Jadi sama kayak yang tadi, utang kepada kun pada pendapatan LRA. Sama ketika kita memperoleh pendapatan. Sama kayak yang di awal tadi. Jurnal akrualnya juga DDEL pada pendapatan LO. Nah, itu tadi untuk yang sistemik dan berulang. Nah, kalau dia tidak berulang, dia ada dua lagi. Tidak berulang ini nanti ada dua lagi. Apakah dia itu sebelum laporan keuangan atau LK itu terbit, ataukah sesudah LK tersebut terbit? Kalau dia sebelum LK terbit, nah koreksinya nanti akan sama. Jurnalnya sama dengan koreksi sebelumnya. Nah, sedangkan kalau kesalahannya tidak berulang dan dia setelah LK terbit, nih ya, tidak berulang setelah LK terbit, nanti penjurnalannya di jurnal kasnya no entry ya. Karena ini kan cuma menyesuaikan, jadi nggak ada aliran kas, jadi jurnal kasnya pasti no entry. Terus di jurnal akrualnya kita mendebit ekuitas pada ditagihkan ke entitas lain. Ditagihkan ke entitas lain, itu sama aja kayak piutang dari kun. Cuman kalau di jurnal akrual kita pakai istilahnya ditagihkan ke entitas lain. Kemudian untuk koreksi kekurangan pendapatan, di jurnal akrualnya kita mencatat DDEL diterima dari entitas lain pada ekuitas. Nah, jadi buat review aja nih teman-teman. Kita itu mengenal ada akun antaran nih. Ada utang ke kun atau nama lainnya diterima dari entitas lain. Kita pakai utang ke kun itu di jurnal kas. Nah, kita pakai diterima dari entitas lainnya itu di akrual. Nah, utang ke kun dan DDEL ini adalah akun kontra dari pendapatan LRA maupun pendapatan LO. Kalau tadi pendapatan LRA kan yang ada di kas. Kalau pendapatan LO yang ada di akrual. Kemudian, kita juga mengenal piutang dari kun atau ditagihkan ke entitas lain. Biar gampang kita sebut aja dia ditagihkan ke entitas lain. Biar bisa kita singkat DKEL ya. Jadi, mereka ini adalah akun kontra dari belanja LRA dan beban LO. Masih sama, kalau piutang dari kun itu berarti dia kas. Kalau ditagihkan ke entitas lain atau DKEL itu dia akrual. Terus akun kontra dari, mereka ini adalah akun kontra dari belanja LRA. Belanja LRA itu berarti dia di jurnal kas. Beban LO berarti dia di akrual. Sekian video hari ini teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham tentang akuntansi anggaran dan pendapatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan di video selanjutnya kita akan belajar tentang belanja dan beban. Terima kasih.